Saat ini pemerintah tengah melakukan penataan pegawai non-ASN ya Pak, yang sudah dilakukan itu secara bertahap Pak. Kalau tidak salah dari 2007 juga sudah dilakukan penataan itu Pak. Nah sebenarnya apa sih Pak tujuan penataan pegawai non-ASN ini Pak? Boleh mungkin Pak Abah dulu yang menjawab. Iya, makasih Mbak Tiwi. Jadi yang pertama bahwa penataan ASN itu menjadi penting seiring dengan perubahan transformasi di dalam sistem manajemen ASN kita. Nah, di sini kita ingin mempertegas di dalam undang-undang itu bahwa aparatur sipil negara itu hanya terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sekarang ini banyak nomenklatur yang lain di luar aparatur sipil negara. Sehingga kita harus bisa memastikan sebetulnya status mereka yang ada di birokrasi itu statusnya apa. Apakah dia sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sehingga dengan adanya PP 49 sebetulnya 2018 ini harus diakhiri di November 2023 ya. Dan disebutkan tidak boleh ada sebutan lain atau pegawai non ASN yang menduduki jabatan ASN ya, sehingga harus dirubahlah nomenklatur yang macam-macam tadi menjadi PNS atau P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah ini bagi teman-teman yang ada saat ini kan juga statusnya masih macam-macam, sehingga untuk kepastian status hukum yang bersangkutan kita tata lah gitu ya. Tapi penataan itu harus sesuai dengan regulasinya, sesuai juga dengan kebutuhannya. Jadi artinya kita sangat mengapresiasi teman-teman pegawai non-ASN yang sudah mengabdi, bahkan Pak Waka ya yang sudah bertahun-tahun gitu ya mengabdi di pemerintahan yang sifatnya kontrak, walaupun kontrak itu kapan saja bisa diputus. Tentunya kita tidak melihat hal yang seperti itu ya, tapi sepanjang dia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggarannya tersedia, kemudian juga sesuai dengan regulasi. Nah itulah yang menjadi fokus kita untuk kita tata bersama. Nah itu. Terima kasih Bapak. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, izin Bapak boleh dijabarkan bagaimana statistik pegawai non-ASN saat ini tuh seperti apa mungkin? Awalnya di dalam database BKN ini kalau saya lihat di tempat kami itu kurang lebih 2,3 juta. Dari 2,3 juta itu kemudian ditutup di tanggal 31 Desember 2022, nggak boleh lagi gitu ya. Nah dalam perjalanannya ada yang mereka mendaftar CPNS lulus, ada yang kemudian mungkin yang bersangkutan meninggal dunia dan sebagainya. Sehingga yang menjadi PR kita saat ini itu ada 1.789.050. Ini yang menjadi PR. Maka di dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 itu pasal 66 mengamanatkan. Jadi pemerintah wajib selesai melakukan penataan tenaga non-ASN dan sisa tenaga honorer K2 itu paling akhir di Desember 2024. Nah tentu Kementerian PAN-RB bersama BKN dan instansi terkait mengupayakan itu segera selesai dilakukan penataan. Namun demikian yang sisa jadi 1,7 ya 1,7 itu ternyata juga belum bisa diselesaikan di tahun 2024 akhir karena punya kan penataan ya, tapi kita sudah punya komitmen termasuk dengan teman-teman di Komisi 2. Nah kita buka pendaftaran dari 1,7 itu ternyata pendaftarnya juga belum semuanya bisa. Maka nanti kita buka lagi untuk yang seleksi yang tahap kedua. Jadi intinya itu Mbak, kita punya PR sesuai arahan Presiden, 1,7 yang sisa di database BKN harus segera dilakukan penataan. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Berarti pemerintah ini nggak main-main juga ya Pak, usahanya dan upayanya nih untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ya Pak ya. Selanjutnya mungkin Pak Abah ya Pak izin penyesuaian-penyesuaian yang sudah dilakukan untuk percepatan penyelesaian penataan pegawai non-ASN ini Pak. Kan udah ada yang kemarin tahap 1 Pak, terus ini tahap 2 juga baru selesai nih Pak. Mungkin ada lagi Pak, apa saja? Ya, jadi gini, jadi sebetulnya yang pertama itu apa yang melandasi ini adalah komitmen pemerintah dengan DPR. Ya, jadi upaya kita melaksanakan mandat dari Undang-Undang 20 2023
yang mengatakan bahwa penataan ini perlu dilakukan. Bahkan penataan itu harusnya Desember 2024. Tapi sepertinya kita nggak akan melakukan penataan ini sampai Desember karena jumlahnya juga cukup banyak, cukup variatif dan sebagainya. Dan secara teknis BKN tadi Pak Waka sampaikan juga harus mempersiapkan sistem ya dan sebagainya gitu ya, pendataan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu ini kami sebetulnya sudah betul-betul dari Kemenpan, dari aspek kebijakan, ini sudah membuka peluang yang luar biasa. Ya, membuka peluang yang luar biasa. Bahkan secara kebijakan ini 100% untuk pegawai non-ASN. Nah, makanya kemarin beberapa kebijakan itu ubah pertama. Selain tahap 1 juga ada tahap kedua. Dari tahap kedua kita sudah 2 kali melakukan perpanjangan. Terakhir itu sampai 20 Januari 2024. Kenapa perpanjangan ini perlu kita lakukan? Karena masih ada teman-teman pegawai non-ASN, khususnya pada pemerintah daerah, yang belum bisa masuk ke dalam SSC-ASN-nya BKN. Itu walaupun kendalanya juga banyak dari teman-teman sendiri, ya, dari pemerintah daerahnya, dari pegawai non-ASN-nya. Kemudian juga dari kebijakan itu berkembang terus. Ada teman-teman yang merasa TMS, dia tidak bisa mendaftar. Ada yang sudah mendaftar menjadi PNS, CPNS, dia juga tidak bisa mendaftar. Nah, saat ini kemarin, begitu kita buka sampai 20 Januari, semuanya boleh mendaftar kembali. Ya, jadi tadi yang TMS, dia boleh mendaftar gitu ya. Bagi mereka yang tahap 1 tidak lulus, berarti dia akan menjadi P3K paruh waktu. Bagi mereka CPNS yang sudah ikut tes, yang gagal di SKD atau di SKB, maka dia pun akan menjadi paruh waktu. Bagi teman-teman yang TMS, tetap dia bisa mendaftar di periode kedua. Jadi artinya, peluang yang disiapkan oleh pemerintah dari 1,7 juta, sampaikan Pak Waka tadi, itu memberikan ruang yang sebesar-besarnya, termasuk mekanismenya. Ya, jadi ini komitmen Bu Menteri ini luar biasa. Sepanjang dia ada dalam database BKN, maka dia akan dapat prioritas. Pertama menjadi P3K, kedua menjadi P3K paruh waktu. Ya, menjadi P3K paruh waktu. Menjadi P3K paruh waktu itu hanya masa transisi saja. Karena suatu saat dia akan menjadi P3K. Gitu. Makanya Pak Waka ada pertanyaan kan, kalau jadi paruh waktu, bisa nggak jadi penuh waktu? Ya bisa. Oh, bisa. Kalau kinerjanya bagus, dia tetap akan dapat nomor induk P3K. Jadi walaupun paruh waktu, tetap dapat nomor induk P3K. Kemudian kalau dia memenuhi syarat, kinerjanya bagus, anggarannya ada, dia diangkat jadi P3K. Jadi isunya kemarin kan, ini kita nggak bisa jadi P3K nih. Nah, kemarin ada usulan kan, P3K udah jadi P3K bisa balik nggak jadi paruh waktu? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, masa ntar paruh waktu jadi 1/4 waktu kan repot juga gitu ya. Nah, makanya yang P3K ini juga kinerja, disiplin gitu kan harus tetap dijaga juga. Jadi peluang untuk teman-teman mengikuti seleksi di tahap 2 ini luar biasa. Bahkan kalau menurut saya logika kita terbalik nih. Jadi kita dulu formasi yang ada kita potong. Sekarang orang yang belum ngusulin formasi kita undang untuk ngusulin formasi. Kan gitu ya Pak ya. Yang formasinya belum terpenuhi itu kita undang untuk bisa terpenuhi. Jadi teman-teman ini saudara-saudara kita pegawai non-ASN yang ikut seleksi, mendaftar dan ikut seleksi, tidak perlu khawatir. Kesempatannya luas. Kemarin-kemarin yang tidak mendaftar sekarang sudah bisa mendaftar kembali sepanjang dia ada dalam database BKN.